Yang saya berapa tadi 10 menit pertama yang saya sampaikan itu adalah mutiara. Ya, mutiara di atas segala mutiara. Memahami diri, siapa kamu, itu harus ada. Orang gila, kenapa disebut gila? Karena dia tidak mengenal dirinya. Jadi manusia itu nomor satu harus apa? Mengenal dulu dirinya, yang lain gak usah ngomong. Ya, jangan cerita dengan kita hari ini, lulusan sarjana mana, luar negeri kah, dalam negeri kah, sekolah negeri kah, sekolah swasta kah, gak usah ngomong. Ada banyak sekarang S3, S lilin, es coklat, es mambo itu. Ya, hari ini kalau dia tidak mengenal dirinya, semua itu sia-sia. Karena kunci keberhasilan bukan daripada apa yang ada padamu, titel. No, bukan S1, S2, STH. Saya selalu bilang STH. Mungkin karena itu saya dulu gak mau ngambil STH. Tapi akhirnya sekarang jadi MTH. Nangkap? Ya, bukan itu. Itu bukan kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan adalah orang yang mengenal dirinya dulu. Ada banyak orang sukses, ya, bukan karena pendidikannya, tapi karena dia mengenal dirinya. Dia melihat dirinya, dia tahu kekurangannya, dia tahu kelebihannya, dan dia mengeksplor itu yang namanya kelebihan di dalam dirinya. Itu yang membuat dia berhasil. Berikutnya apa? Keberuntungan. Ya, keberuntungan. Nah, keberuntungan itu didapat dari siapa? Siapa yang kasih keberuntungan? Bapak ya? Weh. Jadi udah mengenal dirinya, berhasil, tinggal datang ke Bapak. Keberuntungan. Dan Bapak punya kriteria. Keberuntungan hanya diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Kalau kamu gak bisa dipercaya, jangan mimpi dikasih. Apapun judulnya. Kalau kita sudah berpikir seperti ini, maka kita tidak akan selalu mengecam orang karena dukunnya dia kaya, karena inilah dia kaya. Tidak. Tapi karena Bapak Yahweh memberi kesempatan itu, karena dilihat ada sesuatu yang bisa dipercaya pada orang itu. Kalau caranya salah, urusan Bapak Yahweh. Tetapi kepercayaan Bapak untuk orang ini ada. Ketika kepercayaan itu tidak digunakan dengan baik, maka akhirnya akan ada hukum. Kan segala sesuatu ada konsekuensinya, betul? Jadi kalau sesuatu diberikan kepercayaan kepada kita, menjadi seorang pemimpin, kalau tidak bertanggung jawab, maka jabatan itu sendiri yang akan menghakimi kamu. Anggap ini. Kalau kamu dikasih kemuliaan, ya, hari ini kamu tidak menggunakannya dengan baik, maka kemuliaan itu sendiri yang akan menjadi hakim bagi kamu. Ini harus kau pahami. So hari ini kenali dirimu. Manusia normal harus tahu bahwa dia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Tadi kita sudah bilang bahwa tubuh itu ya, bisa kita raba, bisa kita pegang, bisa kita lihat. Dan tubuh ini punya masa waktu. Punya masa dan waktu. Apa artinya? Masa itu artinya kekuatan, batas. Waktu bicara time, bisa bicara jangkanya, jangka waktunya, ya, jangka lamanya, durasinya, ya. Jadi tubuh ini punya masa dan waktu. Masa artinya kekuatan atau keterbatasan. Tapi dan waktu itu tadi apa? Durasi. Firman berkata apa kalau manusia itu tubuhnya? Masanya, waktunya apa?
70 tahun. Itu maksudnya. Ngerti? Selebihnya penderitaan. Berarti tinggal masa. Setelah 70 tahun, kau tinggal nunggu doang. Yang ada tinggal apa? Masa. Di mana kekuatanmu sudah semakin habis. Tetapi sebelum 70 tahun, masamu adalah puncak. Di mana kamu bisa melakukan apa saja. Karena kekuatanmu ada. Angkat ini. Pahami itu. Jadi kalau sekarang masih muda, ya, ini masa kamu, kekuatanmu ada padamu. Tidak ada yang tidak bisa kau kerjakan sekarang. Semua bisa. Jangan ngomong siapa ini yang lemah, kelihatan kecil, tidak ada tenaganya itu. Jangan bilang tidak ada tenaganya. Tapi dia bisa mengerjakan apa saja. Tapi ketika kamu berumur 80 tahun, gak usah ngomong 80 tahun, saya mau menjelang 60 ini. Mulai ada kekurangan. Dulu sekarung beras pun saya bisa angkat, 2 karung pun saya junjung di kepala saya. Tapi sekarang ngangkat 1 ember aja, alamak. Kadang saya bilang, Tuhan, jangan biarkan aku kehilangan masa itu. Buat aku seperti siapa yang berkata di kitab suci seperti ini, kekuatanku seperti 45 tahun yang lalu. Yes. Buat aku seperti Kaleb. Pada umur 85 tahun dia bilang, hari ini kekuatanku seperti 45 tahun yang lalu. Saya mau itu Bapak. Tiap kali kalau tidak ada orang yang saya bisa minta tolong, saya ngangkat, saya cuma bilang, aduh Tuhan, buat aku seperti Kaleb. Tiba-tiba ada kekuatan yang ekstra, saya angkat. Tahu cara ngangkatnya? Mungkin tidak saya angkat pakai ember. Saya ambil panci, saya taruh lagi, ambil lagi, saya keteng. Kenapa? Bukankah kepintaran itu, inisiatif itu juga sebagian dari masa? Bagian dari masa. Jadi kalau masih muda tidak punya inisiatif, halo, apa tadi namanya yang gak punya inisiatif? Bukan saya yang ngomong, kalian loh. Nangkep ini? Jadi masa mudamu ini adalah masa di mana kamu membuat Tuhan itu benar-benar ada. Katanya mau mempermuliakan Tuhan. Permuliakan Tuhan bukan soal nyanyi. Ada banyak tuh nabi di kitab suci yang gak pernah nyanyi. Ada banyak tuh tidak ada tuh dicatat mazmur-mazmurnya nabi-nabi itu selain Daud yang banyak banget. Ada banyak. Tetapi kenapa mereka dimuliakan? Karena apa yang mereka buat. So hari ini permuliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Karena di situ ada masa. Ada kekuatan. Gak ada alasan lagi buat yang kecil gak ngangkat. Pakai inisiatifmu. Inisiatif bagian dari masa itu sendiri. Ya. Jadi saya berharap kepada kalian, pahami diri kalian. Ada tubuh yang harus dilatih. Tidak ada orang baru lahir langsung bisa jalan. Tidak ada orang baru lahir langsung bisa lari. Tidak ada orang baru lahir langsung bisa menulis. Ada? Nggak ada. Semua belajar. Elohim pun memperlihatkan itu kepada kita manusia. Waktu dia menjadi anak manusia, apa dia langsung lahir langsung lari-lari? Kan enggak. Apa dia langsung bisa menulis, berbicara? Tidak. Dia juga mengalami sebuah proses. Dia melatih dirinya. Ya, itu Elohim. Baru namanya Elohim. Kasih contoh langsung. Saya nggak bicara Elohimnya orang lain, tapi Elohimmu dan Elohimku adalah Elohim yang tidak ngomong doang dari langit,
Tapi dia adalah Elohim yang juga mau memberi teladan datang ke dunia. Itu Elohim kita. Ya. Dia mengawalinya. Dia pikir, sudahlah, perkataanku saja yang kutaruh. Dia buat peraturan. Di mana? Di gunung. Dia hadir. Dia datang ke dunia dalam bentuk peraturan, ya, firman. Dia kasih aturannya. Tapi ternyata manusia memang dagingnya lebih kenceng. Kenapa bisa kenceng? Karena peraturan itu tidak ditaruh di kepalanya, tapi ditaruhnya di hati. Hati ini adalah tubuh. Itu sebabnya mereka hanya melakukan, tapi tidak ditaruh di dalam pikiran. Angkat, orang Israel itu dikasih peraturan, dilakukan karena mereka naruhnya di hati. Mereka lakukan saja terus. Dia lakukan ini, lakukan itu. Tapi ketika ngelihat orang lain susah, dia tidak melakukan pertolongan, memberi pertolongan. Sebab apa? Sebab buat mereka, aku udah saja dulu sendiri ngerjain untuk mengasihi orang lain. Tidak ada. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur mereka, kamu hanya melakukan apa yang diperintahkan, tapi kamu tidak mengasihi sesamamu manusia. Peraturan yang dia buat hanya menyentuh tubuh. Itu sebabnya dia bilang, enggak kena ini. Aku harus membuat penggenapan. Supaya genap yang aku lakukan. Mulai dari Taman Eden sampai ke Gunung Ararat. Sampai ke Gunung Sion. Belum. Ke Gunung Sinai. Ya, sampai di Gunung Sinai. Dia bilang, biar genap aku hadir di Gunung Sion. Apa yang keluar dari Gunung Sion? Kegenapannya. Apa kegenapannya? Dari Sinai dia ngomong apa? Kasihilah. Terus Markus 12. Itulah hukum. Kasihlah Tuhan Elohimmu. Oke, itu di Gunung Sinai. Mereka lakukan, yes. Tapi mereka tidak kerja taruh itu di dalam pikiran. Elohim bilang, manusia lebih kuat dagingnya. Itu sebabnya dia perlu kegenapan. Dia buat peraturan lagi. Digenapinya di Gunung Sion. Apa yang dia bilang? Dan siapa yang menggenapi itu? Siapa yang membuktikan itu? Siapa yang memperlihatkan itu? Elohim sendiri. Dalam bentuk apa dia memperlakukan itu? Anak manusia. Sebagai apa dia di situ? Sebagai Yesus. Apa itu Yeshua? Juru selamat. Siapa dia? Tangkap sekarang. Jadi kamu harus ngerti. Ya. Taruh di pikiran. Jangan cuma di daging. Itu sebabnya dia bilang sama bangsa Israel. Belajar, dengar baik. Satu hari nanti. Apa yang tertulis di kitab mereka. Itu akan terbuka. Selubung di mata mereka akan terbuka. Apa yang terbuka itu? Mereka akan belajar lagi kepada bangsa-bangsa. Kenapa? Mereka akan cemburu melihat bangsa-bangsa yang lebih belakangan terima Torah itu, yang tidak melakukan seperti mereka melakukan, dagingnya mereka lakukan, ya, tapi bangsa-bangsa melakukannya, menaruhnya itu di dalam pikiran. Mereka akan cemburu. Dan pada waktu itu mereka akan melihat, ya, ketika kecemburuan itu ada, baru mereka akan melihat Yeshua lah Elohim yang menjadi anak manusia, yang mereka buang sebagai batu penjuru itu telah menjadi juru selamat bagi bangsa.
dipaksa. Dan dialah Elohim. Sampai sini bisa ngerti nggak? Aku ngomong panjang dengan atau kecepatan. Kalau nggak ngerti, mendingan nanya. Bisa nangkep nggak sekarang? Konsep pikir ini nangkep nggak? Sekarang saya mau gini loh. Kita ini nomor satu itu bukan memasukkan teologi ini ke dalam otak. Kalau soal memasukkan tinggal baca aja, baca. Yang paling penting hari ini ya, mengambil konsep pikirnya. Kalau konsep pikirnya sudah ada di sini, maka kamu akan mudah untuk melihat teologi apapun itu. Apapun yang tertulis di sini mudah buat kamu. Kenapa orang susah? Matius dia bisa lakukan, Lukas dia nggak bisa lakukan, Korintus dia bisa kerjakan setengah, Filipi boro-boro bisa dia tahu. Kenapa nggak bisa? Bisa seperti itu? Karena mereka tidak mendapat konsep. Kalau konsep pikirnya dapat, maka tidak ada yang tabrakan kitab di sini. Hari ini bukankah banyak gereja mempermasalahkan, ribut, semua merasa benar karena semua mengambil kitabnya masing-masing dari kitab yang tertulis ini. Benar gak? Yang satu pakai kitab A, yang satu pakai kitab B. Kitabnya tidak ada yang salah. Apa yang salah dari yang tertulis di sini? Nggak ada. Yang salah adalah apa? Cara kamu memikirkan yang tertulis itu. Dan saya sangat percaya 66 kitab ini adalah ayat menjelaskan ayat. Tapi orang tidak bisa menemukan itu karena apa? Karena tidak punya konsep pikirnya. Jadi hari ini miliki itu. Tadi yang saya katakan. Dapati dulu konsep kenapa harus ada kegenapan. Ya itu tadi. Ya, kenapa dia mesti datang? Kalau itu sudah terjawab, maka tidak ada lagi yang bisa menggoyangkan imanmu bahwa yang datang itu bukan dia, bukan Elohim. Nangkep? Kalau kamu sudah punya konsep itu, apapun yang diajarkan teologi orang, mau keluar semua ayat Ibraninya, mau keluar pun rumus-rumusnya, halo? Ya, tidak akan menggoyangkan kamu. Anggap, karena yang perlu hari ini adalah konsepnya, konsep berpikir tadi. Ya, dia Elohim, dia bukan anak Elohim, walaupun ada tertulis di sini. Dia datang sebagai anak Elohim, walaupun itu tertulis. Tetapi kalau konsep pikirmu ada, maka kau tidak terkecoh dengan bahasa. Karena untuk memahami Elohim tidak bisa hanya seperti seperti yang tertulis itu. Dia anak Elohim, sementara satu sisi ada ayat berkata, dia tidak dilahirkan dari hubungan suami istri. Betul gak? Jadi kalau konsep pikirnya udah ada, kamu tidak akan gampang digerecokin. Konsep pikir satu adalah garis bawain di otak kamu. Elohim bukan manusia, tapi Elohim bisa menjadi manusia. Elohim bisa berbicara dan punya bahasa, tapi Elohim bisa membahasakannya kepada manusia, tapi bahasa manusia bukan bahasa Elohim. Seperti itu. Itu konsep pikir harus ada. Ya. Elohim punya pola, betul, tapi jangan polakan Elohim. Elohim punya pola, tapi jangan polakan Elohim. Kenapa? Karena dia punya kuasa, punya otoritas yang tidak bisa diukur. Kalau ada pola kan bisa diukur kan? Pola itu adalah sebuah alat ukur. Pola. Elohim punya ukuran? Punya.
Tapi jangan buat Elohim dengan ukuran itu, karena dia tidak terukur. Itu maksudnya. Elohim punya pola. Itu konsep pikir. Pahami. Jadi kalau kamu punya pahaman ini, kamu ngomong sama orang, nomor satu kamu sudah menang. Menginjil, jangan menginjil dengan cara yang lama. Saudara tahu nggak Tuhan mengasihi saudara? Capek deh. Saudara tahu nggak Tuhan mati buat saudara? Capek deh. Kalau orang itu memang sudah ditetapkan, bisa langsung, bisa mengerti langsung, menerima langsung. Tapi kalau orang itu belum untuk ditetapkan, oke, mana dia mau terima ucapan itu? Cara penginjilan metode kayak gitu? Kagak. Tetapi kalau dia diajak ngomong, digiring, diciptakan konsep pikir seperti konsep pikir kita, kau ngomong baru dia bisa ngerti. Nggak ada pertanyaan, kok bisa, kok begini, kok begitu. Bagaimana bisa Tuhan jadi manusia? Kan gitu. Tapi kalau kamu bilang dari awal, dia adalah roh, konsep pikir tadi. Jadi jangan tembak langsung ke sasaran. Hari ini ada orang yang ditetapkan untuk terima keselamatan. Tapi dia sudah lebih dulu lahir di dunia dengan konsep pikir dunia. Kau pikir bisa langsung terima ucapanmu? Gak bisa. Tapi kau giring konsep pikirnya dia. Kau masuk ke dalam pikiran dia. Jadi ketika kau memberitahukan kebenaran yang kurang masuk akal. Sorry, saya harus bilang itu. Ada banyak hari ini kebenaran tidak bisa diterima akal. Akal sehat. Contoh, Tuhan kok jadi manusia? Itu gak masuk akal. Betul gak? Kamu, ini kan topik yang selalu jadi masalah di luar sana. Semua agama nyinyir kepada agama Kristen. Hanya orang Kristen yang Tuhannya bisa jadi manusia. Terus kita marah-marah sama mereka. Ya kagak lah, emang itu konsep dunia kok. Konsep pikir dunia kan seperti itu. Tuhan ya Tuhan, mana bisa jadi manusia. Manusia ya manusia kan gitu. Tapi kalau kau giring yang kayak tadi. Siapa yang namanya Tuhan? Apa kepribadian, apa dia esensinya Tuhan? Kalau Tuhan adalah sebagai pribadi, berarti sama nggak seperti manusia? Juga sebagai pribadi. Berarti manusia ada esensinya nggak? Ada hakikatnya manusia itu terdiri dari apa? Dari tanah? Kan enggak, kan gitu. Nah, karena kita masuk nih, balik pikir, manusia itu kan dari tubuh, roh dan jiwa. Nah, kalau tubuh, roh dan jiwa, dari mana itu asalnya? Kan gitu. Siapa yang menjadikannya? Itu yang namanya Tuhan. Oke. Waktu dia menjadikan manusia, apa yang dia ucapkan? Marilah kita menciptakan manusia serupa segambar. Jadi kita manusia ini mencoba mengenali Tuhan lewat ciptaannya. Siapa yang kenal Tuhan? Kan gak ada fotonya. Nggak ada rekamannya, nggak ada YouTube-nya, ya nggak ada, nggak ada. Jadi kenalilah dia. Pertama-tama yang harus kau kenali, untuk kenal siapa dia sebelum bukunya, lewat dirimu. Aku ciptaannya. Aku ini terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Dia ngomong serupa segambar, berarti Elohim juga terdiri dari 3 unsur. Tubuh. Sekarang, yang mana tubuhnya Tuhan? Kan gitu. Akhirnya kamu akan berpikir, bukankah dia bukan tubuh? Tetapi 3 unsur harus ada dong. Kan serupa segambar. Apakah Tuhan punya tubuh? Balik lagi. Tubuh itu gunanya untuk apa?
Apa fungsi manusia diberi tubuh? Supaya bisa dilihat. Berarti tanda tanda kehadiran seseorang adalah masih bisa kelihatan. Kalau tubuhnya udah habis, hilang, nggak kelihatan di mana dia. Di dunia orang mah. Angkep ini. Makanya Paulus bilang tubuhnya dirombak, kemahnya dirombak. Oke, berarti Elohim juga punya unsur tubuh, tapi bukan yang terlihat oleh mata jasmani, tetapi dia menyatakan tanda hadir. Artinya dia bisa hadir nggak? Kalau dia punya tubuh, kalau tubuh adalah tanda hadir, dia bisa hadir nggak? Bisa. Dia mau hadir dalam bentuk apapun bisa nggak? Itu harus digarisbawahi. Untuk hal itu menunjukkan bahwa bedanya kita, tubuh kita dengan yang ada pada Elohim adalah kita tidak maha hadir, dia maha hadir. Kita punya masa dan punya waktu. Dia tidak punya masa dan tidak punya. Oh, dia super daripada masa dan waktu. Makanya dia ngomong dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Itu adalah bicara waktunya dia. Dia bicara masanya apa? Tidak ada yang bisa ngukur kekuatan Elohim. Kan gitu. Kalau manusia ada nggak ukurannya? Ada. 60 aja sekarang saya udah gak bisa ngangkat 1 ember. Kan gitu. Angkap ini ya. Tapi jangan main-main dengan saya. Karena 1 ember saya gak bisa ngangkat. Terus kalian bilang, ibu kondang lemah. Gua tonjok lo juga jatuh langsung. Iya, sebagus apapun badan abang Herbert kalian itu, kalau udah diskak sama Mao juga pasti jatuh dia. Artinya dia masih 20, awak 60. Bukan berarti tidak punya kekuatan. Ini guyon yang bisa bawa kita berpikir. Oke. Lalu manusia punya apa lagi tadi? Jiwa. Berarti yang menjadikan aku juga, yang seluruh dunia, semua agama mensepakati manusia itu adalah ciptaannya Tuhan, Elohim. Ya, tidak ada yang meragukan itu, semua sama. Persoalannya adalah apakah mereka mengenal Elohim itu? Kita diajar. Kita dikasih pewahyuan, dibukakan karena ada tertulis. Ciptakan serupa segam. Itu Bapak Yahweh, luar biasa. Kalau gak ada tertulis, Mao gak bisa ngajar. Mao gak berani bilang bahwa Tuhan itu juga esensinya terdiri dari 3 keberadaannya. Karena ada ayat, aku dibukakan rahasianya. Aku bilang, kenali Elohimmu. Orang lain boleh gak kenal, tapi kau kenal. Oke? Manusia terdiri dari jiwa. Berarti Elohim punya jiwa gak? Jiwa bicara apa? Perasaan. Apalagi? Buah pikir. Jiwa itu bicara buah pikir, ide. Ya, kehendak diri. Jiwa, manusia punya jiwa, makanya punya kehendak bebas, punya kehendak diri, punya ego. Apakah pencipta kita tidak punya kehendak? Punya. Dia punya kehendak. Apakah pencipta itu tidak punya ego? Punya. Makanya dia tidak mau disaingi oleh Mamon. Dia ngomong gak? Aku tidak mau disamain dengan Mamon, dewa uang itu. Ya. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia tahu manusia itu puncak dari otak mereka, kepuasan jiwa mereka adalah uang. Kalau punya uang, dia merasa dia adalah raja. Itu sebabnya manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapati mamon. Apakah Ibu Ondang tidak menginginkan mamon? Menginginkan.
Jangan bilang kalau saya tidak punya mamon, tidak punya uang, nggak bisa terbang kemana-mana. Nggak bisa memperlihatkan kasih setia Tuhan itu ada. Menolong orang miskin. Kalau aku nggak punya uang untuk makanku, bagaimana aku bisa memberi makan orang lain? Nangkep ini. Apa perkataan Yeshua? Mamon itu jangan kau dewakan. Rebut inginkan mamon, tetapi untuk menjadi kau kuasai mamon. Satu, kedua apa? Untuk menjadi sahabat. Buat saya mamon saya bikin sahabat. Banyak-banyak kau di sebelahku, aku bilang. Banyak-banyak kau di kantongku. Kenapa? Kau sahabatku yang setia. Saat aku harus membuktikan bahwa Tuhan itu mencukupi. Ketika orang susah, saya punya uang yang bisa keluarin. Nih, saya kasih mamon untuk menghidupkan dia, bukan mematikan. Tangkap sekarang. Bukan berarti hamba Tuhan gak boleh cari duit. Yang gak boleh itu, jangan jual obat. Jangan gunakan firman untuk cari duit. Kau gak usah gunakan. Karena apa? Karena firman itu sendiri akan menghidupkan. Firman bilang apa? Setiap orang yang menabur firman berhak menerima upah firman. Jadi jangan tambahin kehendak bebasmu. Kau gunakan. No. Ya, punya motivasinya. Jangan dengan kata lain seperti ini. Saya suka ditanya, Bu, pekerjaannya apa? Saya takut mau jawab saya hamba Tuhan. Karena buat saya hamba Tuhan sebenarnya bukan pekerjaan. Tugas. Karena kalau pekerjaan saya mencari upah. Nangkap ini. Tapi KTP terpaksa harus ditulis, Bu. Ya wes lah, tulis saja. Tapi saya taruh di otak saya. Aku hamba Tuhan bukan pekerjaan. Itu tugasku. Itu kewajibanku. Karena kalau aku bilang itu pekerjaan, maka aku namanya manusia masih daging akan terseret kepada kalimat upah. Ngarepin upah terus. Itu sebabnya karena pikiran itu tidak ada pada saya. Waktu saya melayani berkhotbah, rasanya ilmu yang kukasih udah luar biasa. Level tingkat tinggi, tingkat dewa kata teman-teman saya. Saya nggak kecewa ketika saya cuma dikasih 50.000. Bahkan ada yang tidak kasih persembahan. Saya nggak kecewa karena saya tidak taruh di pikiran saya terima upah. Itu bedanya. Jiwa. Ya, itu semua jiwa, kehendak diri. Jadi Elohim punya nggak kehendak diri? Punya. Dia tidak mau disamain sama Mamon. Dia tidak mau kalian menyembah orang lain. Kalian semua harus nyembah saya, katanya kan gitu. Ya. Bukankah kamu bisa ketawa karena happy? Elohim pernah nggak kamu dengar ketawa? Pernah nggak dengar Tuhan ketawa? Hah? Pernah dengar nggak? Kesian ya kamu. Di dalam Mazmur dikatakan dia Kalau kamu baca itu bukan cuma sekedar baca. Kalau kamu baca firman itu artinya kamu bertemu dengan dia, kamu mendengar suara dia. Jadi kalau saya ditanya, bukan audible. Tidak semua orang pernah dengar Tuhan kayak apa ketawanya. Saya waktu bilang saya sering mendengar Tuhan ketawa dan pernah mendengar Tuhan ketawa. Saya pernah lihat dia ketawa. Saya bilang, semua orang bilang, kayak apa suaranya, Bu? Hahaha, hihi, Kak. Saya kesian sekali dengan gereja Tuhan. Kalau kamu punya pikiran bahwa baca kitab suci adalah bertemu, baca kitab suci adalah kamu mendengar dia, maka di kitab suci ada nggak dibilang? Dan dia pun ada nggak? Ada di Mazmur. Pernah nggak dia tertawa lagi? Ada. Kapan? Di Ayub. Dia ketawain iblis. Lihat itu si Ayub. Mungkin gitu. Tapi saya bisa melihat Tuhan yang bangga sekali dengan seorang
Ayub itu berarti apa? Dia punya jiwa. Seperti saya ketika ada orang bilang gini, Bu, anak-anak Gibeon luar biasa. Beda dengan anak-anak yang lain di STT ini. Kalian tahu saya nggak banyak ngomong, tapi waktu baca itu hati saya berbunga-bunga. Padahal kalau mau ngomong, kalau saja dosen STT itu bertanya nilai si A, si B, si C, maka nilainya akan saya jawab. Untuk ukuran saya sebenarnya belum bisa saya tertawa kalau pakai ukuran saya. Tapi karena dia ngomong begitu, dia memuji anak-anakku, aku tertawa dan aku senang. Aku lupa dengan ukuranku. Tangkap ini. Jiwa ada. Tapi pada akhirnya jiwa pun akan hilang, lenyap ketika waktunya sudah selesai. Karena jiwa itu punya ukuran. Dengan kata lain, Elohim ketika dia berdiri dalam posisi jiwa, ya, ada nggak ukurannya? Ada. Kalau masa sabarnya sudah habis, murka nggak dia? Catatan ada banyak. Dia punya waktu. Jiwa itu ada waktu. Ada waktunya tertawa, ada waktunya menangis, ada waktunya bertemu, sedih, mati, hidup, lahir. Itu semua bicara jiwa. Dan Elohim yang kita sembah pun, dia menjadikan kita serupa segambar dengan dia. Ya, dia juga punya ukuran waktu. Ada masa kasih karunia. Itu istilahnya. Ada masa kemurahan. Ada masa penghakiman. Ada masa dia memerintah. Itu jiwa. So yang ketiga, kita terdiri dari apa? Roh. Apa itu yang tertulis di dalam kitab suci? Elohim kita adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Itu ada di mana? Di Korintus ada. Ya, di Yohanes ada. Banyak yang menyatakan Elohim itu adalah roh. Dia adalah roh. Dan roh itulah yang diembuskan kepada manusia. Sehingga manusia itu hidup. Manusia punya roh. Karena roh kita hasil dari embusannya Elohim. Itu sebabnya ketika masa dan waktu itu tiba pada seorang manusia, tubuh habis, jiwa lenyap, tapi roh kita tidak mati. Dia tetap ada. Sekalipun kamu di dunia orang mati, roh itu tetap hidup. Tapi posisinya apa? Tidur. Ya, di Yohanes dikatakan tidak mati tetapi tidur. Kenapa? Karena pada waktunya dia akan hidup kembali untuk bertemu kepada yang mengembuskannya. Siapa? Jadi, karena esensi kita cuma tubuh, roh dan jiwa, serupa segambar, maka kita bisa mengenal Elohim kita. Dia juga terdiri dari 3 unsur. Dia bisa hadir. Dia punya tanda hadir. Ya. Dia punya jiwa, dia punya masa, dia punya ukuran, dia punya waktu, dan dia adalah roh. Roh yang menghidupkan. Ya. Roh. Jadi, hari ini kalau kita kenal dia, mari kenali dia dari yang dia buat. Kalau tidak kita mengenal, kalau ada orang bilang aku bisa kenal Tuhan tanpa dari Tuhan sendiri, itu bohong. Nah, saya kenal dia dari apa yang dia lakukan. Ya, kalian mengenal saya dari apa yang saya buat. Kenapa? Karena kalian tidak akan pernah bisa mengenali saya, karena saya menyimpan semua siapa saya. Kecuali orangnya nyablak ya, apa-apa ceritain semuanya.
Tapi hari ini banyak orang mengenal Ibu Ondang bukan dari karena Ibu Ondang cerita, gue begini loh, gue begitu loh, gue si A loh, gue si B loh, bukan. Tapi orang mengenal Ibu Ondang hari ini dari apa yang sudah kukerjakan. Jadi kalau ada orang bilang dia berkarunia nabi karena mulutnya bilang aku nabi, aku punya karunia nabi, ragukan itu. Kenapa? Kalimat nabi ditujukan kepada seseorang itu harus dilihat dari apa yang sudah dia kerjakan. Pekerjaan itulah yang menyebutkan dirinya siapa. Itu sebabnya Yeshua berkata kepada orang-orang waktu itu, kalau kamu gak mau percaya saya, percayalah apa yang sudah saya buat. Bukankah dia ngomong gitu? Kalau lo gak mau percaya gue karena kalian tahu aku lahir dari rahimnya Maria, aku lahir dari kampung apa itu? Nazaret, ya. Sama seperti kamu dilahirkan. Kalau kamu gak bisa percaya saya karena hal-hal itu sama dengan kamu, paling tidak percayalah sekarang dari apa yang aku kerjakan. Kan sebenarnya gampang banget tuh kan. Tapi bang dasar manusia bebal. Kenapa? Karena manusia tidak mau menghitung, menyelidiki apa yang dikerjakan. Kalau saja dulu orang-orang di sekitar itu dia ngomong gitu lalu diselidiki, diam sebentar, selah. Apa aja sih ya yang udah dikerjain dia? Oh iya, orang lumpuh jalan, orang buta melihat, yang mati hidup, si Lazarus hidup. Ini bukono, ini begini, ada banyak kan? Saya nggak dicatat semuanya. Kan harusnya kalau berpikir itu, apakah dia akan bilang, kamu kan cuma manusia biasa gitu? Saya yakin, kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa melakukan semua itu. Tapi saat itu tidak ada satupun yang mau sela mendengar perkataan Yeshua seperti itu. Mereka sibuk hanya apa? Melihat kepada fisik, tidak melihat kepada apa yang dibuat pikir. Sama seperti kita.